Kalau di dalam WC ada pikir berbuat kebaikan, gimana Pak Ustaz? Dibalik. Duduk di WC, terpikir nanti keluar dari WC ini aku mau sedekah. Apakah ditulis malaikat? Ya. Pikirlah yang baik-baik dalam WC. Boleh. Iza hamma ahadukum, kalau seseorang di antara kamu ingin berbuat baik, kata Allah, catat satu. Kalau jadi, catat dua. Kalau ada hambaku ingin buat dosa, jangan kau catat. Kalau jadi, catat satu. Kalau tak jadi, catat satu kebaikan, karena dia tak jadi buat salah. Jadi maka kita disuruh berniat baik, pikir baik, buat baik. Think, positive thinking, berpikir, bukan thinking. Think, tas, t sama h itu bacanya think. Bahasa Inggris itu ada WHO, World Health Organization. Health, ini health, health neraka, health sehat. Where are you going? I am going to Perth. Bukan pest, kalau pest penyakit. Perth. Makanya dalam bahasa Inggris itu ada ada shop, workshop, shopping center. Dalam bahasa yang tak ada sya sin za itu bahasa Indonesia. Saya suka sama itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab. Yang anak-anak muda belajar bahasa Inggris, TOEFL kalian harus skor 550. Test of English Foreign Language. Tuh, campur-campur bahasa isyarat sedikit tak apa-apa. Nampak turis aja yang ngomong. Where are you come from? Amerika. Oh, when you walking with me. Bagaimana cara menyikapi orang yang suka membid'ahkan? Ustaz Somad, Ustaz melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ahnya mana? Di mana letak bid'ah? Itu Ustaz berdoa diaminkan orang ramai. Loh, dalam Quran ada kok. Qad ujibat da'watukuma. Kalian berdoa berdua. Yang berdoa Nabi Musa diaminkan oleh Nabi Harun. Ada. Majtama'a la yajtami' qaumun, berkumpul orang, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Jadi jangan marah kalau ditanya orang bid'ah. Yang saya lakukan ini ada dalilnya. Kalau tak ada dalil sama sekali, bid'ah. Ustaz itu kalau mau sholat ngambil dari kantongnya batu dari Karbala. Allahu Akbar. Itu orang Syiah, tak ada dalilnya itu. Tak ada dalil, itu bid'ah mungkarah. Selama ada dalil tak salah. Nah, jadi Pak Ustaz, saya sudah sebutkan dalil, dia tak mau terima. Ya urusan dia. Kita tak bisa maksa orang. Nabi Muhammad aja tak bisa maksa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Apalagi kita bertemu dengan Abu-Abu. Tak bisa kita paksa itu. Saya hanya menyebutkan dalil. Nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha marji'ukum jami'an." Kalian semua akan kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalian akan melihat yang kalian perselisihkan dulu. Pada saat sholat berjamaah hanya ada dua orang. Jika yang jadi makmum berhadas lalu meninggalkan temannya, apakah imam tetap menjadi imam? Iyalah. Masa dia ngintip-ngintip terus? Masih imam. Masih imam. Sholat aja. Tak perlu dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak perlu. Pede aja sendiri. Apa pikirnya? Kita tetap imam. Lalu jika imamnya yang berhadas dan meninggalkan temannya, apakah makmum tersebut berubah niatnya jadi sholat sendirian? Tidak, niat tidak berubah, tetap sebagaimana niat di awal sholat. Apakah jadi imam, apakah jadi makmum, tetap. Imamnya batal, lalu imamnya pergi ke kamar mandi, lalu setelah itu dia pula menjadi makmum. Apakah berubah niat? Aku sholat sekarang jadi makmum, tadi imam, mantan imam.
Tak, dia salat jadi makmum. Niat yang dari awal, yang dia tadi tetap. Jadi tak ada berubah-berubah niat. Pak Ustaz, apa tanda-tanda istidraj? Istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan permainkan dia dengan istidraj. Apa itu istidraj? Rezeki lancar, ibadah tak pernah. Ke masjid tak pernah, solat tidak, memelihara jin, rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar. Ini namanya istidraj. Mobil mewah, solat tak pernah, zikir tak pernah. Dia sedang menyangka menipu Tuhan. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah sedang mempermainkan mereka. Hati-hati, mobil yang cantik di luar bukan istidraj, karena dengan mobil itu datang sholat berjamaah ke pengajian. Badan yang sehat, ibu bapak yang punya jabatan, bukan istidraj, karena dengan jabatan itu dia menolong agama Allah. Tapi ilmu bertambah, hati tak ada lembutnya, pengajian rajin hanya untuk berkelahi, istidraj. Asal jauh daripada Allah, dipermainkan dengan istidraj. Na'udzubillah. Dalam ilmu tauhid namanya istidraj. Agil Siraj, ketua PBNU, kata Agil Siraj, Gus Dur belum ditanya sama Mungkar Nakir karena kuburnya tidak pernah sepi. Malaikat Mungkar Nakir akan datang ke kubur ketika mendengar gesekan sendal sudah jauh. Ini makna hadis ini menceritakan bagaimana sepinya di dalam kubur. Ketika kita sedang berada sunyi dalam kubur, mereka pun pulang satu persatu, terdengar suara gesekan sendal yang terakhir. Ketika sudah sepi sunyi, datanglah malaikat. Makna hadis ini bukan dimaknai secara nafsi tekstualis, tapi makna kontekstualis, bahwa orang akan merasakan sepi sunyi di saat orang pulang, anak pulang, istri pulang, kawan pulang, jamaah pulang. Kau tinggal sendiri menghadap Allah. Jadi ceramah Said Agil Siraj itu, pertama dia ingin melucu, melawak. Setelah dia ngomong gitu, jamaahnya ketawa. Nah, coba tonton, saya sudah tonton di YouTube. Nah, jadi bukan konteks dia, nah, ini tak betul, ini jangan dipahami. Ini masalah akidah nih, hati-hati. Dan dia sendiri tidak ditolak oleh orang Muhammadiyah. Yang membantah dia justru orang NU sendiri, namanya NUGL, Nahdlatul Ulama garis lurus. Jadi di NU itu sendiri ada garis lurus, Idrus Romli CS. Buka web Idrus Romli, banyak membantah karena dia terindikasi pro kepada Syiah, dan banyak pula yang di counter sendiri oleh orang NU. Ikutilah fatwa-fatwa dari NU garis lurus. Saya pernah mendengar bahwa disebutkan kita memperbanyak doa ketika sujud. Apakah di setiap sujud, Pak Ustaz? Tidak. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sujud. Fa'aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim, di sujud terakhir. Sampai-sampai Aisyah mencubit tangan Nabi. Selesai sholat, Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Kata Aisyah, aku sangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya sujud. Sujud saat tahajud malam. Adapun saat sholat fardu, jangan lebih dari 10 tasbih. Kalau menurut Imam Al-Hasan Al-Basri 7 tasbih. Sebagian imam 10. Lebih daripada itu makruh. Jangan dibuat sampai 15. Bangkit pitam makmum semua gelap. Jangan. Tapi kalau sholat sendiri nanti malam, buatlah panjang-panjang. Boleh berdoa di situ, doalah. Kalau pandai bahasa Arab, kalau tak pandai bahasa Arab, doanya di dalam hati.
Karena kalau sempat keluar bukan bahasa Arab, dua suku kata batal. Aden kok batal. Aku saiki batal. Halak kita sesudena batal. Apa betul virus yang beredar, flu burung, babi, imunisasi sengaja dibuat mereka untuk menghancurkan Islam? Ya. Dari zaman dulu Nabi sudah makan onta, sahabat makan onta, Imam Syafi'i makan onta. Tak ada mereka mati karena onta. Tiba-tiba sekarang muncul virus onta. Dari mana? Dimasukkan. Allah menyebut dalam Quran, yuhlikunal harsa wan nasal. Kalau Yahudi berkuasa, dia akan merusak dua. Yuhlikunal harsa wan nasal, dia merusak tanaman dan keturunan. Setelah diteliti, maaf, dibuka itu pembalut, ternyata isinya bukan kapas, tapi kertas. Kertas itu dari kayu, bubur, pulp and paper. Ternyata sebagiannya dari kertas, sebagiannya dari bubur. Itu yang menyebabkan kanker serviks, kanker rahim, kista, menyebabkan orang tak bisa punya anak. Anak kecil pakai pampers berpengaruh kepada impoten, LGBT dan penyakit macam-macam lainnya. Anak-anak dulu sampai SD tak bercelana. Anak sekarang diikat, akhirnya tak normal. Saya kena terlalu banyak diikat pampers, sudah besar tak hidup lagi. Nah ini, oleh sebab itu maka ini semua contohnya yuhlikunal hartha wan nasal. Mereka itu merusak keturunan. Berapa banyak perempuan ancaman-ancaman. Mereka menguasai IT teknologi. Maka anak-anak umat Islam yang kuliah di fakultas teknologi, di fakultas kedokteran, di fakultas medis, yang mengkaji sains, terus kata Syekh dari yang membuat IIU, International Islamic University, nah itu kata dia, Islam ini akan bangkit kalau dikombinasikan antara agama dengan sains. Yang menekuni bidang kedokteran terus belajar, yang paham sains teknologi terus belajar. Nanti Islamnya akan bangkit dengan anak-anak muda yang semangat. Adapun orang tuanya, motivasi anak-anak kita belajar agama. Apakah anak angkat mendapatkan hak harta warisan? Tak dapat. Saya lama punya anak, misal kata orang pancing lah Pak Ustaz, pancing semana? Ambil anak angkat, nanti lama-lama mencem pancing juga, nah, bisa ambil istri. Nah diambil lah anak angkat. Setelah kita tua, kita mati, anak angkat tak dapat harta warisan. Bagaimana cara menyelamatkan anak angkat biar supaya dapat harta warisan? Buat wasiat. Syaratnya tak boleh lebih dari 1/3 harta. Andai ku mati, ruko yang ada di sana untuk anak angkatku boleh. Tapi sekarang orang banyak pula zalim pada saudara. Kalau aku mati, semua hartaku untuk anak angkatku. Sedangkan adik-adik abangku itu selap Jepangku pun tak boleh kau kasih semuanya. Ini tak boleh. Cara yang paling selamat, kasih dia hibah. Apa beda wasiat sama hibah? Kalau hibah waktu hidup kasih langsung alih nama, selamat, tak ada fitnah. Kalau wasiat nunggu orang mati. Makanya kalau ada masjid hasanah nanti dapat wasiatnya, senang dulu. Wasiatkan ruko ini untuk masjid hasanah. Alhamdulillah Pak Ustaz, masjid hasanah sudah dapat wasiat. Belum tentu dapat, nunggu bapak tu mati baru sudah. Gimana kabar bapak tu? Belum juga mati. Apakah ada doa supaya lekas dapat jodoh Pak Ustaz? Rabbi la tadharni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin, karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Jangan biarkan aku sendirian ya Allah. Aku tak kuasa hidup, kirimkan aku bidadarimu ya Allah. Tak tahan lagi sudah. Makanya kalau kalian masih ke sekolah, banyak-banyak puasa sunat. Dengan banyak puasa sunat itu, tenaga tak ada, nafsu ada, tenaga tak ada. Datang kawan, itu ada cek, tak nampak dulu. Jangan yang udah kerja, yang punya ada duit, jangan terlalu banyak pilih. Kau kenapa belum nikah? Aku belum punya kepribadian Pak Ustaz. Rumah pribadi, mobil pribadi. Kau nikah aja. Justru kalau kau nikah sesudah mapan, tak ada kesannya. Tapi kalau kalian dulu pernah makan sepiring berdua, makan sehari-hari 12 koran, luar biasa itu.
Nah, sebab itu maka jangan cari yang terlalu cantik, nanti kau dituduh orang pakai pelet. Jangan kau cari terlalu buruk, nanti kau malu bawanya undangan. Kau cari yang sedang-sedang. Ustaz ini tak betul, kalau begitu kriterianya nanti yang buruk-buruk tak ada yang laku lah Pak Ustaz. Cantik itu relatif. Berapa banyak jelek kata kita, cantik kata dia. Agak paling biji mata sikit. Jika suami menulis surat cerai lalu menyembunyikan tanpa diberitahu ke istri, orang lain lebih dulu tahu soal surat itu, kenapa kau teganya begini? Ustaz Somad, sampai hati suami saya diceraikannya saya lewat SMS. Kalian dulu memang nikahnya pakai SMS? Nikah dulu kan pakai akad baik. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Sudah kan baik-baik dulu. Namanya surat-surat aja. Apakah orang lain yang lebih tahu dahulu itu lebih baik segera memberitahunya atau lebih baik diam saja karena diketahui suami sendiri belum memberitahu sang istri? Maka masalah ini sampaikan kepada walinya. Sudah jatuh talak. Kapan dia jatuhkan talak? Tanggal 1 Desember. Januari, Februari, 3 bulan habis iddah. Boleh laki-laki nikah lagi, perempuan nikah lagi. Bukan sangkai kubang, bukan seekor patah tubuh hilang berganti, hilang satu tubuh sedikit. Tapi ternyata kalau hati lembut, ingat sama dia. Kenapa kau galau aja nampaknya? Aku ingat Jelo. Apa itu? Jendolamu. Maka kau baliklah sama dia. Kalau belum habis iddah 3 bulan, kau tangan sama dia. Datang sama dia. I beg to you my dear. Aku rujuk kepada engkau, balik. Tapi kalau sudah habis, datang ke mertua lagi. Pak mertua, aku minta nikahkan aku sekali lagi. Karena sudah habis, akad balik macam nikah awal dulu. Tapi gigi mertua itu rapat udah. Menikahkan engkau dengan anakku dan orang itu nih. Udah sutek dari dia. Itu namanya pengantin baru stok lama. Mau pergi sholat, suami menyuruh bikin kopi. Mana yang didulukan Pak Ustaz? Sholat atau air kopi yang didulukan dulu Pak Ustaz? Saya tahu, dia mau mancing-mancing aja. Melaksanakan sholat bagi perempuan di rumah, waktunya tak macam laki-laki di masjid di awal waktu. Jadi kalau dia sholat di rumah, waktunya bisa tarakhi, bisa diakhirkan. Yang jadi pertanyaan, kalau ada suami menyuruh bininya sholat, terus waktu azan itu laki itu di mana? Ini menunjukkan lakinya tak terusin. Kalau lakinya ke masjid, balik dari nurul Islam, dia balik ke rumah, lalu dia bilang, buatkanlah kopi, aku mau sholat bang, buatkanlah kopi. Karena suami ibu ini taat kepada Allah. Tapi kalau dia tidak sembahyang, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq. Balik suami ibu, ditengoknya ibu berjilbab panjang, dibilangnya buka jilbab kau, rambut kau buat macam sarang tawon, cat 3 warna merah kuning kelabu. Tidak wajib ibu untuk taat patuh kepada dia. Ibu wajib patuh kepada suami yang taat kepada Allah. Kalau suami ibu Fir'aun genderuwo, tak usah taat kepada dia. Kalau takut melawan dia, kirimkan foto saya, gambar video saya ini dia. Tontonin, betul aku Fir'aun. Kalau dia pulang, maka ibu layankan dia, kasih makan, kasih minum, sebagaimana Abu Talhah pulang habis berdagang, berniaga cari nafkah, dia pulang ke rumah. Waktu dia pergi itu anaknya sakit, pulang dia tanya sama istrinya, mana anak kita? Apa kata istrinya menjawab, askanu mimma qablu, anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Disiapkannya makanan lakinya, disiapkannya minumannya, lalu kemudian itu maaf, beribu maaf, mereka setelah itu pun berhubungan. Setelah selesai baru diceritakannya, anak kita sudah mati bang. Tadi kau bilang lebih tenang dari sebelumnya, karena mati itu lebih tenang daripada hidup. Mau ngamuk dia, tapi kemudian dibalas Allah karena dia menenangkan suaminya. Dari hasil hubungannya itu lahirlah anak-anak para alim ulama penghafal Quran, diganti Allah anaknya yang meninggal itu. Jadi tenangkan dia. Orang sekarang dah baru demam-demam sedikit gue telepon, anaknya sehat lagi itu mati.
ibu orangnya taat, kalau suami ibu orangnya dekat Allah, patuhlah sama dia. Law kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, kalaulah boleh manusia sujud kepada manusia, ku perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi karena tak boleh bersujud, tak boleh ibu bersujud. Kalau boleh bersujud, dibolehkan Allah Nabi bersujud pada suami. Innama huwa naruki wa jannatuki, suamimu itu surga dan neraka. Gara-gara suamimu kau bisa masuk surga, gara-gara suamimu juga kau bisa masuk neraka. Tapi kalau dia tak taat kepada Allah, tak patuh kepada Allah, maka tak ada ketaatan kepada suami yang tak taat kepada Allah dan kepada sunnah Rasulullah SAW. Jelas? Bagaimana dosa orang yang berutang tapi tak mau membayar padahal dia sudah mampu berhaji dan umrah? Ini sebetulnya bukan mau bertanya, mau menyindir. Ya supaya orang itu cepat bayar utang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa. Walaupun puasa 30 hari, ayatnya cuma satu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat yang paling panjang surat Al-Baqarah 282, satu halaman full tentang membayar hutang. Berhaji itu wajib, tapi bisa ditunda. Perintah wajib haji tahun ke-6, Nabi baru haji tahun ke-10, 4 tahun ditunda. Itulah mengapa namanya tarafi, ditunda belakangan. Tapi hutang wajib dibayarkan. Umrah sunnah. Kalau ada orang berangkat umrah, hutang sudah jatuh tempo, tidak sah umrahnya. Kenapa? Karena duit itu mestinya membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Tapi kalau hutangnya belum jatuh tempo, bayar hutangnya kapan? 2024 belum. Jadi sekarang boleh pergi umroh, cicilannya bayar. Yang udah jatuh tempo tak dia bayar. Kalau dia mati, maka ruhnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati syahidnya tertunda kalau tidak membayar hutang. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggal hari Senin. Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Siapa yang pernah pinjam duitnya? Kata Nabi. Sahabat berdiri. Inna alaka alayya salasatu rahim, utangmu 3 dirham. Lalu kata Nabi kepada Fadl, tolong bayarkan 3 dirham. Nabi aja bayar utang. Oh, Nabi keberapa? Ke-26. Kita tahu agama yang paling betul adalah Islam. Tak perlu diragukan lagi. Bagaimana anak-anak yang lahir dari rahim orang yang tak Islam, sementara ada yang lahir dari perut orang Cina, namanya Ustadz Felix Xiao. Ada yang lahir dari perut saudara kita orang Batak, namanya Ustadz Nababan. Ada yang lahir dari perut saudara kita dari Sulawesi Utara, namanya Ustadz Yahya Walone. Tapi dalam perjalanan hidup mereka mencari dia, membaca dia, berpikir dia, akhirnya dia bersyahadat, login. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka Islamnya lebih kuat. Kenapa? Karena mereka mencari dan setelah mencari menemukan. Beda antara anak-anak yang mencari duit, beli motor dengan motor yang dikasih bapaknya. Hancur motor itu, tak ada penghargaan. Kenapa? Dia tak pernah mencari, dia dikasih. Begitu juga dengan ini. Kita tak pernah mencari. Ayah kita Islam, emak kita Islam, lahir di Riau mayoritas Islam, tak menghargai Islam. Tapi mereka masuk Islam, memperjuangkan Islam luar biasa. Nah, ini bagi orang yang kebetulan lahir dari rahim tidak orang Islam. Sementara kalau bisa memilih, semua mau lahir dari rahim orang Muslim. Tapi saat ditiup roh, tak bisa memilih. Dia dikasih Allah akal. Apalah takilun, disuruh mendengar, dengan ceramah di TV, dengar di YouTube, dikasih mata, baca buku, dikasih akal, memilih, akhirnya masuk Islam. Islam mereka lebih berkualitas, balasan pahala mereka lebih besar. Boleh jadi Ustadz Yahya Walone, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Koh Stephen lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Abdul Somad. Betul pula kata orang ini. Betul lah dia tak ada dosanya. Dia baru masuk Islam bersih-bersihnya. Dia melalui proses, dikucilkan, digusir dari keluarga. Mereka melalui perjuangan yang luar biasa. Maka mereka itu adalah panutan. Jadi tidak ada alasan tidak masuk Islam karena keluar dari rahim orang yang tak Islam. Cari, berakal, pakai akal.
pakai akal. Kurang akal, minum air akal. Tak ada otak, makan otak-otak. Saudara ini muliakan Allah SWT. Tidak ada alasan karena lahir di Amerika, lahir di Eropa, lahir di rahim tak Islam, lalu mengatakan ini sudah takdir. Kau masuk ke dalam perut orang tak Islam itu takdir, tapi kau mau masuk Islam itu adalah pilihan. Hidup ini pilihan. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Riau, menjadi orang Melayu, itu pilihan atau takdir? Takdir yang tak bisa memilih. Menjadi orang Sunda, menjadi orang Batak, menjadi orang Jawa, menjadi orang Eropa, itu pilihan dari Allah, tak bisa kita memilih. Tak pernah dulu malaikat datang bawa kertas, kamu jadi aku A, Arab, B, Batak, C, Cino. Tak ada. Tapi setelah kita lahir ke dunia, kita memilih sholat ke masjid atau tak sholat, puasa atau tak puasa, ceramah duduk di kursi atau berdiri, dengan suara menggelegar atau suara slow. Saya bisa ceramah dengan suara slow. Bisa, saya sebut bisa, tapi saya tak ada kekuasaan, saya tak ada harta, cuma punya suara. Paling tidak dengan suara saya ini masuk ke telinga jamaah, itulah yang mendapatkan amal jariah sampai menghadap Allah, sampai masuk ke surga bersama Rasulullah SAW.